Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul. Salawat beriringan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanhau 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Ayat 16. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan serulah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Selanjutnya itu asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Ayat 16 sampai 19 dalam Quran surah Luqman tidak memiliki asbabun nuzul secara khusus yang berkaitan dengan satu peristiwa tertentu, sebagaimana beberapa ayat hukum lainnya dalam Al-Quran. Namun, ayat-ayat ini merupakan bagian dari kisah dan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Luqman dikenal sebagai seorang hamba Allah yang diberi hikmah, yaitu kemampuan memahami kebenaran dan menyampaikan nasihat dengan bijaksana. Pada ayat 16, Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, bahkan perbuatan yang sangat kecil sekalipun dan tersembunyi di tempat yang paling jauh. Hal ini bertujuan agar anak memiliki rasa takut kepada Allah dan selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Selanjutnya itu pada ayat 17. Luqman mengajarkan pentingnya mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Nasihat ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial dengan sesama manusia.
Kemudian pada ayat 18-19, Luqman memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya agar tidak bersikap sombong, angkuh atau merendahkan orang lain. Selain itu, anak juga diajarkan untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan berbicara dengan suara yang lembut serta sopan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pembentukan karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah Luqman ayat 16-19. Ayat ke-16. Pada ayat ini, Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa sekecil apapun perbuatan manusia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebesar biji sawi dan tersembunyi di dalam bumi, di dalam batu ataupun langit, Allah tetap mampu mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan tentang luasnya ilmu Allah dan pentingnya memiliki rasa pengawasan diri atau muraqabah. Ayat ke-17. Dalam ayat ini, Luqman memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan juga bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah pribadi, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ayat ke-18. Luqman melarang anaknya memiliki sifat sombong dan angkuh terhadap orang lain. Memalingkan wajah saat berbicara dianggap sebagai perilaku yang menunjukkan kesombongan dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan diri serta merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk selalu bersikap rendah hati dan menghormati sesama. Ayat 19 yaitu, pada ayat ini Luqman mengajarkan adab dalam berjalan dan berbicara. Manusia diperintahkan untuk berjalan dengan sederhana, tidak berlebihan dan tidak menunjukkan kesombongan. Selain itu, manusia juga diajarkan agar berbicara dengan suara yang lembut dan sopan. Allah mengibaratkan suara yang terlalu keras dan kasar seperti suara keledai. Perumpamaan ini menjadi bentuk teguran agar manusia menjaga cara berbicara dan berkomunikasinya dengan baik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dalam Quran Surah Luqman ayat 16-19. Yang pertama yaitu pendidikan ibadah. Perintah mendirikan sholat menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dibiasakan dengan ibadah sejak dini. Sholat dapat membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan hubungan yang dekat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pendidikan keimanan atau tauhid. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan hal yang paling kecil sekalipun. Nilai ini menanamkan rasa takut kepada Allah, kejujuran, dan kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia selalu berada dalam pengawasannya. Yang ketiga yaitu pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak diajarkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Nilai ini membentuk pribadi yang peduli terhadap lingkungan sosial dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan kesabaran. Kesabaran merupakan bagian penting dalam pendidikan karakter. Seseorang harus sabar dalam menjalankan ibadah, menghadapi ujian kehidupan, serta ketika berusaha menegakkan kebenaran. Yang kelima yaitu pendidikan akhlak dan rendah hati. Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak bersikap sombong dan angkuh. Pendidikan Islam menanamkan sikap rendah hati, menghargai orang lain, serta tidak meremehkan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu pendidikan adab berbicara. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbicara dengan lembut, sopan, dan tidak berteriak-teriak. Dalam pendidikan Islam, adab berbicara sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan suasana yang harmonis. Mungkin hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.